Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi kali ini kita akan membahas tentang studi kasus yang ada dalam jurnal penutup tanpa ribet, modul praktis untuk siswa SMK. Nah, di sini kita akan melihat studi kasus yang ada di dalam modulnya. Nah, di sini kita lihat dulu daftar isi, ada studi kasus. Kita langsung cek saja ya. Di sini kita sudah ketemu studi kasusnya. Bertanya tentang fokus indah adalah usaha jasa fotografi milik Bapak Andi. Selama bulan Desember 2024, berikut ini data transaksi dan penyesuaian yang terjadi. Bisa dilihat terdapat transaksi dan juga penyesuaiannya. Nah, tugas yang diminta dari studi kasusnya adalah membahas tentang membuat jurnal penutup, kemudian menghitung laba bersih dan juga modal akhir, dan juga mengisi akun yang belum terisi nominalnya pada neraca saldo setelah penutupan. Kemudian ada juga beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan studi kasus. Nah, langsung saja kita bahas. Nah, jadi di sini sebelum kita membuat jurnal penutup, kita harus membuat jurnal penyesuaian dulu, guys. Kenapa? Karena di sini terdapat penyesuaian yang akan berhubungan dengan transaksi yang akan kita masukkan ke dalam jurnal penutup, dan itu juga mempengaruhi akun-akun yang akan kita tutup, guys. Nah, pertama, kalau misalnya di Excel, kalian membuat sheet baru dulu, guys, seperti ini. Nah, kita buat dulu sheet jurnal penyesuaian. Kalau sudah seperti ini, langsung kita masukkan saja, guys. Pertama, penyesuaian pertama, nilai perlengkapan akhir sebesar 800.000. Nah, di sini ada beban perlengkapan sebesar 1.500.000. Nah, berarti penyesuaiannya adalah beban perlengkapan kepada perlengkapan, guys. Sebesar berapa? Kita bisa lihat di sini bebannya 1.500.000, nilai perlengkapan akhirnya 800. Berarti bebannya sebesar 700.000 karena bebannya dikurangi dengan nilai perlengkapan akhir 700. Dan kita lanjut yang kedua, tagihan listrik belum dibayar 400.000. Berarti dia termasuk dalam beban listrik. Kita bisa lihat di sini ada beban listrik, berarti dia masuk ke beban listrik dan air. Beban listrik kita tulis saja di sini, dan juga hutang listrik. Sebesar 400.000. Kemudian yang ketiga, ada asuransi dibayar di muka 2.400.000 untuk 1 tahun, dibayar awal Desember. Nah, berarti di sini kita masukkan akunnya, yaitu beban asuransi. Untuk kreditnya dia ada asuransi dibayar di muka. Sebesar berapa, guys? Di sini kan tertulis 2.400.000, tapi untuk 1 tahun. Sedangkan ini baru dibayar awal Desember. Nah, ini kita menghitungnya pada bulan Desember 2024 akhir ya, guys. Jadi yang ditulis hanya 1 bulan untuk 1 tahun. Jadi 2.400.000 itu
dibagi 12 sama dengan 200.000. Kemudian yang ketiga, ada pendapatan diterima di muka 3 juta. Kemudian seluruhnya telah menjadi pendapatan. Nah, berarti di sini kita tulis pendapatan diterima di muka untuk kreditnya hanya pendapatan, guys. Kenapa? Karena ini sudah menjadi pendapatan dan pendapatan harus dikredit agar nanti bisa ditutup sebesar berapa? 3 juta. Nah, kemudian apalagi guys? Ada gaji karyawan yang belum dibayar sebesar 1.500.000. Nah, kita masukkan saja guys. Beban gaji untuk kreditnya utang gaji guys sebesar 1.500.000. Kemudian apalagi guys? Nah, di sini ada penyusutan kamera per bulan 1 juta. Nah, karena di sini tertulis per bulan, berarti ya dimasukkan hanya pada bulan Desember guys. Yang menjadi penyusutan hanya berangka 1 juta. Jadi di sini kita tulis beban penyusutan terhadap penyusutan kamera sebesar 1 juta guys. Nah, lanjut yang terakhir ada pendapatan tambahan belum dicatat. Nah, ini berarti kan termasuk pendapatan, jadi sudah pasti pendapatannya ada di kredit guys. Pendapatan. Nah, di sini apa guys? Nah, di sini tertulis piutang jasa, karena ini berarti masuknya ke piutang karena dia itu belum dicatat gitu, tapi sudah masuk sebesar 5 juta. Nah, sudah guys. Nah, ini kan sudah terbuat jurnal penyesuaiannya. Jadi setelah membuat jurnal penyesuaian, barulah kita masuk ke jurnal penutup. Nah, jadi karena kita sudah sekarang memasuki tahap jurnal penutup, berarti kita dilihat dulu soalnya tentang apa, menulis 3 transaksi jurnal penutup utama. Jadi kita hanya harus memasukkan 3 transaksi yang utama untuk jurnal penutup ya guys. Berarti yang pertama ada pendapatan jasa. Nah, untuk menutupnya kita harus memasukkan akun kredit guys. Apa? Nah, untuk menutup pendapatan jasa ini kita memindahkannya ke ikhtisar laba rugi.
kita lihat pendapatan jasa totalnya tuh 28 juta dari transaksi. Namun karena ada jurnal penyesuaian, kita harus menambahkan pendapatan yang ada di penyesuaian guys jika ada. Nah karena di soal ini ada, jadi kita masukkan guys. Tadi kan pendapatan jasanya 28 juta. Nah sekarang kita tambahkan sebesar 3 juta dari yang pendapatan diterima di muka sebesar 3 juta, dan juga pendapatan tambahan yang belum dicatat sebesar 5 juta. Nah ini bisa dilihat berarti 28 juta ditambah 3 juta dan juga ditambah 5 juta yang menjadi totalnya sebesar 36 juta. Kemudian yang kedua yaitu memasukkan semua beban-beban. Nah, karena kita ingin menutup beban-beban, berarti kita harus memindahkannya ke ikhtisyar laba rugi guys. Nah, kita tulis ini semua bebannya. Tadi ada beban gaji. Nah, beban gaji sebesar 8 juta. Namun di penyesuaian ada penambahan perihal beban gaji sebesar 1.500.000. Nah ini harus kita tutup guys. Berarti 8 juta ditambah 1.500.000 sebesar 9.500.000. Kemudian ada beban sewa studio sebesar 4 juta. Nah ini tidak ada penyesuaian, jadi kita tulis saja nominalnya langsung. Kemudian ada beban perlengkapan sebesar 1.500.000. Namun karena tadi sudah ada penyesuaiannya menjadi sebesar 700.000. Kemudian ada beban listrik dan air sebesar 1.200.000. Namun karena di penyesuaian tadi juga ada perihal beban listrik sebesar 400.000, membuat 1.200.000 ditambah dengan 400.000 yang ada di jurnal penyesuaian. Jadikan totalnya sebesar 1.600.000 guys. Nah, kemudian ada beban penyusutan. Nah, tadi kan juga ada ya guys penyesuaiannya ini. Nah, ini masuk ya guys, beban penyusutan sebesar 1 juta. Nah, kemudian karena transaksi ini sudah habis, namun di penyesuaian juga ada guys bebannya tadi. Nah, perihal asuransi. Di sini tertulis asuransi dibayar di muka. Nah, ini kan di jurnal penyesuaian juga sudah ada ini beban asuransi sebesar 200.000. Nah, ini juga kita masukkan ya guys. Sebesar 200.000. Nah, sudah guys. Karena ini sudah, kita tinggal total saja dari semua beban ini berapa yang akan masuk ke dalam akun debit ikhtisyar laba rugi. Kita masukkan guys rumusnya. Nah itu guys sebesar 17 juta. Nah kemudian kita akan melanjutkan ke perihal modal, yaitu transaksi ketiga guys. Nah ini tentang apa? Ini tentang modal yang bertambah. Nah kita masukkan dulu. Nah modal itu ada di kredit ya guys. Modal ininya ikhtisyar laba rugi sama seperti yang di atas. Cara menentukan ini bagaimana guys? Nah cara menentukan ini hanya dari pendapatan jasa ini dikurangi dengan total beban ini guys. Jadi 36 juta dikurangi 17 sama dengan 19 juta. Sudah. Terus kita lanjut ke yang terakhir, ada membahas tentang privé. Nah, privé ini cara menutupnya gimana guys? Kita lihat dulu pengambilan pribadi atau bisa disebut privé sebesar 3.500.000. Nah,
cara menutupnya, preview-nya itu ada di kredit guys, karena dia yang akan kita tutup. Nah, untuk akun debitnya yaitu modal sebesar berapa? 3.500.000. Nah, sudah guys, jurnal penutupnya sudah terisi. Berarti sekarang kita tinggal melanjutkan menghitung saldo total laba dan juga modal akhir, dan juga mengisi nominal yang kosong pada neraca saldo setelah penutupan. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai soal bagian B, yaitu soal studi kasus bagian B. Nah, karena kita disuruh mencari laba bersih dan juga modal akhir, jadi di sini kita akan mengetik dapat 36 juta. Kita ketik 36 juta. Lalu untuk ikhtisar laba rugi ini senilai 17 juta. Kita ketik. Kita ketik 17 juta. Nah, di sini kita hitung hasilnya dari pengurangan ini. Tinggal kita kurangin saja, 36 juta kita kurangi 17 juta, yaitu senilai 19 juta. Nah, selanjutnya kita akan membahas modal akhir. Modal akhir. Selanjutnya kita akan bahas modal akhir. Nah, modal akhirnya adalah 50 juta. Nah, kita ketik di sini 50 juta. Nah, lalu kita tambah dengan hasil laba bersih yang sudah kita hitung tadi, yaitu hasilnya adalah 19 juta. Kita ketik di sini 19 juta. Nah, untuk hasilnya kita loncat satu kotak. Jadi kita tambah 50 juta, kita tambah dengan 19 juta. Hasilnya adalah 69 juta. Nah, selanjutnya 69 juta ini kita kurangi dengan modal Bapak Andi. Modal Bapak Andi kita ketik di sini. Modal Bapak Andi adalah 3.500.000. Nah, ini kita kurangi, jadi 69 juta kita kurangi dengan modal Bapak Andi sebesar 3.500.000. Hasilnya adalah 65.500.000. Nah, jadi untuk modal akhir adalah hasilnya 65.500.000. Nah, lanjut kita membuat neraca saldo setelah penutupan. Kita ketik di sini aja. Neraca saldo setelah penutupan. Kita bikin tabel nomor keterangan, atau bisa juga nama akun ya, tapi di sini saya buatnya keterangan aja. Terus debit, di sini kita RP-nya langsung tulis, lalu kredit. Nah, lanjut kita bikin tabel dulu. Kita bikin tabel. Nah, ini kita lebarin dulu. Sudah. Nah, untuk ini kita rapikan nanti aja ya. Kita pasti akan memasukkan akun kas. Akun kas itu sebesar 12.500.000. Setelah kita mengisi kas, kita karena di soal yang sudah kami buat kan sudah ditentukan
untuk kasusnya ini antara kas, piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, dan peralatan kamera itu sudah diketahui. Jadi kita tinggal masukkan saja. Terus ini piutang usaha, lalu perlengkapan, asuransi dibayar di muka, lalu peralatan kamera, akumulasi penyusutan, utang gaji, utang listrik, modal Bapak Andi. Nah, karena tadi kan sudah di soal sudah ditentukan, kita akan memasukkan akun kas, piutang usaha, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, peralatan kamera, akumulasi penyusutan, utang gaji, utang listrik, serta modal Bapak Andi. Nah, karena di soal yang sudah kami buat itu bagian kas, piutang usaha, perlengkapan, asuransi, peralatan kamera itu sudah ditentukan. Jadi kita tinggal memasukkan saja ke dalam Excel. Nah, lalu untuk akumulasi penyusutan itu bisa kita lihat di soal. Akumulasi penyusutan itu bisa dilihat pada penyesuaian per 31 Desember. Pada soal akumulasi penyusutan itu sebesar 1 juta. Nah, kita diketik sini 1 juta. Lalu untuk utang gaji itu tadi 1.500.000. Kita ketik 1.500.000. Lalu untuk utang listrik itu bisa dilihat pada soal yang sudah kami buat itu sebesar 400.000. Nah, untuk modal Bapak Andi ini kita dapat dari hasil perhitungan dari yang sudah kita hitung tadi, dari modal akhir itu sebesar 66.200.000. Nah, kita rapikan dahulu di sini. Nah, untuk mungkin pembahasan dari soal ABC itu selesai sampai di sini, dan mungkin itu pembahasan soal dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menonton dengan baik.